Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 24 Oktober 2020, bersama Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 24 Oktober pada pekan biasa yang ke-29. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu untuk segala rahmat yang Kau curahkan kepada kami hingga saat ini. Kami akan menimba inspirasi sabdamu. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga inspirasi sabdamu menjiwai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Allah yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon itu. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Hidup itu pilihan, dan kamu harus berani mengambil keputusan dari berbagai kesempatan, atau hidupmu tak akan pernah ada perubahan. Ini adalah sebuah kata-kata inspiratif yang saya dapatkan dari Mbah Google hari ini tentang kesempatan. Dalam permenungan saya pribadi, Injil hari ini memberikan sebuah inspirasi bahwa pertobatan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang diberikan kepada semua orang untuk mau mengubah dirinya. Perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan kesempatan kepada pohon ara untuk berbuah. Dikisahkan bahwa sebenarnya tuan itu sudah menanti selama 3 tahun agar pohon itu berbuah, tetapi hasilnya tidak ada. Maka tuan itu berniat memotongnya, membinasakan pohon itu. Tetapi atas permintaan pekerja kebun anggur tuan itu, agar memohon agar tuannya memberikan kesempatan setahun lagi. Ia akan mencangkul, memberikan pupuk, dan jika tidak berbuah, maka tuan itu boleh memotong, boleh membinasakan pohon itu. Perumpamaan ini diberikan Yesus untuk mengajak pendengarnya
untuk bertobat agar tidak binasa sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus atau ke-18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Yesus mengatakan, jika kalian tidak bertobat, maka kalian juga akan binasa. Pada poin inilah yang menarik, bahwa Tuhan tidak segera membinasakan umatnya yang penuh dosa, tetapi memberikan kesempatan untuk mengubah diri, kesempatan untuk berbuah. Bahkan lebih daripada itu, dalam proses mengubah diri itu, Tuhan juga malahan masih memberikan berbagai berkat yang diumpamakan dengan mencangkul sekeliling pohon dan memberikan pupuk pada pohon itu agar pohon itu bisa berbuah. Bukankah ini pekerjaan Tuhan untuk kita, orang yang mau mengubah diri? Pekerjaan yang sungguh agung. Melalui Injil hari ini, kita disadarkan akan kerahiman Allah yang menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan banyak kesempatan untuk kita umat-Nya dalam mengubah diri. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mau berbuah. Sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Maka gunakanlah kesempatan untuk mengubah diri. Tuhan akan menantikan buah-buah kebaikan yang kita hasilkan dari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak cara yang bisa gunakan untuk memaksimalkan kesempatan itu dan untuk berbuah dalam kehidupan ini. Ada banyak tempat yang bisa menjadi tempat untuk memaksimalkan kesempatan itu, untuk mampu berbuah di berbagai tempat. Misalnya dalam keluarga, dalam masyarakat, lingkungan, kampung, atau tempat kerja. Yakinlah bahwa selain kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita pun masih diperlengkapi dengan berbagai rahmat yang kita butuhkan untuk berbuah. Maka maksimalkanlah kesempatan itu untuk berbuah sampai akhirnya nanti kita didapati oleh Tuhan seperti pohon-pohon yang menghasilkan buah lebat dan manis. Semoga kita dibantu untuk itu. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil hari ini mengajar kami bahwa karena kerahiman-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mau mengubah diri, mau berbuah. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga kesempatan untuk pertobatan ini kami mampu maksimalkan untuk semakin dekat dengan-Mu dan menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan staf imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.